Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melwiana Safani, NIM A1C219082. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitivisme. Apa itu teori kognitivisme? Teori kognitivisme merupakan salah satu teori yang menggunakan unsur-unsur kognitif, yaitu unsur pikiran untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Menurut teori ini, belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan, sehingga perilaku yang tampak pada manusia tidak dapat diukur tanpa melibatkan proses mental seperti motivasi, kesengajaan, dan keyakinan. Teori ini didukung oleh beberapa ahli. Di antaranya ada Jean Piaget, di mana ia mengungkapkan ada 3 macam, yaitu asimilasi adalah proses merespon lingkungan sesuai dengan struktur kognitif seorang, yaitu dengan jenis pencocokan atau penyesuaian antar struktur kognitif dengan lingkungan fisik. Contohnya seorang anak yang kita perlihatkan segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki, maka anak tersebut akan menjawab bahwa itu merupakan segitiga yang sama. Kemudian ada akomodasi, proses memodifikasi atau proses belajar respon kita terhadap pengalaman sebelumnya. Contohnya pada asimilasi tadi, bahwa seorang anak tersebut akan menjawab bahwa itu merupakan segitiga yang sama, padahal itu yang berbeda, itu segitiga yang berbeda. Maka dia menjawab tidak sesuai dengan pernyataan yang kita berikan. Kemudian ada ekuilibrasi, adalah tendensi bawaan untuk mengorganisasikan pengalaman agar mendapatkan adaptasi yang maksimal. Contohnya pada bayi yang biasanya diberikan minum atau ASI dari ibunya, kemudian dicoba untuk menggunakan gelas, maka bayi tersebut akan belajar lagi dan mencoba sesuatu lagi, hal-hal yang baru didapatinya. Kemudian dari J. Brunner mengungkapkan 3 tahap kognitif. Yang pertama ada enaktif. Enaktif adalah untuk mengenali lingkungan. Contohnya ada 3 buah kelinci, kemudian kita suruh anak-anak tersebut untuk mengamati, mengotak-atik boneka kelinci tersebut. Kemudian ada ikonik, yaitu belajar melalui gambar-gambaran. Setelah diamati pada enaktif, kemudian anak tersebut akan menghitung berapa banyak daun telinga kelinci, berapa kaki kelinci, dan sebagainya. Kemudian ada simbolik, yaitu memanipulasi sesuatu menjadi simbolik, yaitu misalnya kan ada 3 kelinci tuh, nanti tuh setiap kelinci memiliki 4 kaki, jadi kelinci tersebut memiliki 3 dikali 4 kaki, yaitu 12 kaki, dan begitu pula dengan kupingnya ada 2, berarti 2 dikali 3 6, seperti itu. Itu dari J. Brunner. Kemudian menurut David P. Ausubel, menerima pelajaran tersebut bukan hanya sekedar menerima, tetapi menemukan konsepnya, fakta, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Aplikasi teori belajar kognitivisme. Dalam belajar, siswa diharapkan mampu secara aktif dalam memadukan informasi baru terhadap struktur kognitivisme yang dimiliki dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru memahami bahwa siswa belum memahami apa yang sudah dijelaskan. Yang kedua, anak lebih mudah belajar menggunakan benda-benda yang konkret, seperti apel, ada berapa buah apel, ada berapa buah kelinci, seperti itu. Yang ketiga, guru menyusun materi dari yang sederhana ke konkret. Yang keempat, guru menciptakan pembelajaran yang bermakna dan memberikan tugas untuk siswa agar mereka bisa mengulang kembali apa saja materi yang sudah diberikan
tadi. Yang kelima, guru memberi rangsangan kepada peserta didik agar bisa berinteraksi dengan sesamanya. Misalnya, guru membuat kelompok-kelompok kecil untuk siswa-siswinya belajar, seperti itu. Kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitivisme adalah yang pertama, kelebihannya yaitu guru mengenal siswa dan meningkatkan kemampuan siswa. Yang kedua, memudahkan memilih pelajaran yang tepat bagi anak di usia tertentu. Yang ketiga, guru dapat menciptakan kreasi atau ide baru cara belajar untuk siswa-siswinya. Yang kedua yaitu ada kekurangan dari teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme sulit untuk dipraktikkan, lebih dekat ke psikologi daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. Yang ketiga, tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang keempat, sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Kesimpulan dari teori belajar kognitivisme adalah teori kognitivisme lebih mementingkan proses daripada hasil dari pembelajaran tersebut. Teori kognitivisme dibentuk dikarenakan untuk memudahkan guru dalam memahami atau mengerti akan karakter dari siswa-siswinya dan pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswinya. Baiklah, sekian video dari saya tentang teori belajar kognitivisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.